Ya, jadi menurut orang kayaknya salah satunya itu, terus yang kedua teh masalah puasa iya dan batal ini kadang kita tuh menjudge orang dulu gitu kan, tanpa kita tahu aktivitas orang itu memungkinkan atau tidak puasanya, dan kadang kita meremehkan gitu Pak, maksudnya meremehkan tuh ya kadang kita menjudge satu sisi saja, misalnya tadi kuli panggul penggali ya Allah kermah istilahnya hidup susah ditambah nggak puasa, tanpa kita tahu kalau aktivitas itu tuh sebenarnya nggak seringan itu loh untuk puasa gitu. Educati informati kabel. Educati informati. Ada orang apa mah seruduk borden Anjis pengalaman deh juga puasa jadi rek jajan wae kan hampir tiap tahun maksudnya kawarung ya jannya budak balikin rejoy nah ini kalau itu mah sih nyokot asin aing mah paling ngeo gitu pas sama kalau cuma kadang sok ngaku kata mana ieu tong dinya tuh Indonesia kita berada merenang seperti itu kita tinggal di anak kan Bismillahirrahmanirrahim. Gimana? Gimana kan teko. Assalamualaikum. Di dia dana teko. Ini masih pada deket. Kan ada eseran. Sampai gitu ta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung di Ngepod edisi bulan suci Ramadan ya. Masih bulan Ramadan. Semoga tayangnya juga bulan Ramadan ya. Aronda apa? Aronda tiis. Jadi sekarang kami baru beres taraweh, langsung saja ngepod dengan tema tentunya masih nuansanya bulan Ramadan. Yang pasti bukan es balok. Asalok dan bukan masih itu kemarin. Masih di paguyuban di Sadane dan bukan ketupat yang bukan pasar senggol. Non Pak Aina Pak, kita ngobrolin apa nih sekarang? Godin. Nanti kebiasaan orang di bulan suci Ramadan kan salah satunya kan ada tradisi terselubung. Nyata tradisi godin sarek gordeng atau naon puasa ayakan seruduk gorden ya gitu kan. Tapi kudu diluruskan dulu kan, kalau godin itu apa sih? Godin itu kan ya biasa yang suka pernah melakukan coba jelaskan. orang apa gitu godin itu naon sih orang apa mah tadi seruduk gorden gitu. Yang pasti sih mun ningali dina definisi secara bahasa mah kan godin tuh besok ya. Nah itu sama godin, aku berniat untuk puasa godin tuh besok kan. Nah sebenarnya kalaupun menurut dari beberapa tradisi yang ada, kalau godin itu lebih kepada pengertian puasana isukan we gitu kan. Ayo nama tuh waka puasa. Harus ahli ya. Secara masuk akal. Berguru iya ke Starbucks ya. Aduh curiga baheula. Pahlawan pribadi ya si eta tuh. Waduh. Si eta nama. Atuh sekarang proyekan panas gitu kan pas KPN mana rengkol kasar mah. Tapi itu atau kalau puasa kamari mah seceu ya. Waduh, nyayur Pak. Tapi lebaran ayeuna. Tapi puasa tahun kemarin teh asa pernah pernah bikin proyek kita teh nya. Aya proyek. Tapi pas jam 1 rehatna dan ke masjid asa ke mana gitu nya. Nyata tadi dibahas itu teh. Bukan TKD-nya teh. Pesen yang buka puasa. Oh, alasan pesen dari siang soalnya sore kan habis. Oke. Kan laku. Pokoknya 7 hiji. Iya tuh pesen Siapa Pak tiap adan
Kan puasa teh ada guan adat. Sekadar naon we Dari jurig di dia diayakan dengan Emil masuk teh jurig kan dia Arab Asia Afrika kunti. Masuk. Kan setan ya. Setan unggul. Makanya di Asia Afrika mah kuat nahan godaan setan. Loba jurigna. Oke, kita stop pembahasan itu nungges mangges banyak kita nyayur mah bae engke meureun aya deui sayur kene Sayur nyayur. taharupkeunna gitu kan sayur mah. Ayeuna orang bahas pengalaman Godin di masing-masing. Iba ya ngomong. saya mah Atau kieu nya maksudnya tidak harus pengalaman pribadi gitu. Tapi aya orang anu unik gitu, pengalaman Godin orang yang unik yang kita bisa ceritakan ulang gitu. Dan itu sebenarnya banyak gitu kan. Karena lamun dilihat mah Mang Ibai, Isa, Pasaman jarang gara Rodin jadi era jangot gitu kan. Ese gitu Godina. Iya sih, ayo orang mah lebih gini, lebih ke teh pertanyaan sebenarnya penyebab dia melakukan godin. Padahal ketika dia godin paling cuma ngopi ngerokok, itu sampai kun ke makan gitu kan karena lapar nggak kuat gitu. Sebenarnya lamun disebutkan nggak kuat nahan ngerokok, nggak kuat nahan ngopi, banyak orang tukang rokok berat, tukang ngopi, tapi karuat. Iya. Dasarnya dia nggak akan godin itu apa? Bukan orang bertanyakan gitu, mungkin karena ya godin itu bisa dibilang godaan jin menurutnya. Godin akhirnya nggak kuat. bener. Tapi lebih kepada penasaran sih kayaknya. Dan orang yang jarang ya orang yang godin gitu karena emang bener-bener lapar, emang bener-bener haus, tapi karena emang penasaran ingin misalnya ngerokok, ngopi atau melakukan kebiasaan-kebiasaannya di siang hari yang asalnya bisa di bulan Ramadan nggak bisa. Setuju Juga gak Mas? dia cari hal yang beda. Jadi orang umumnya begini, dia mah pengen cari warna baru gitu. Nah itu. Pengen out of the box. Kalau berbicara kenapa mah itu bakal pembahasannya dalam sih. Oh anjing. Ini kan sekarang mah Sarung di sarung. Geus disarung kieu mah geus itu nama bakal. lagi we. Lagi Nah, kalau puasa. berbicara soal kenapa gitu, itu bakal dalam pembahasannya. Mendingan cerita aja Mang Ibai pengalaman Godin kumaha tah intinya. Ari godin mah apa nanya? Kan cenderung kieu misalkan lamun cenah bulan puasa biasana mah kan mentas subuh teh sarare deui gini kan. Mun Mang Ibai mah pusak terjadi gitu. Gocak terjadi. Lawan teh Biasanya kan gitu, syaitan mah kan halus gitu. Oh, saya itu bulan puasa mah cenah dicangcang gitu. Bisa gitu. tinggal di Asia Afrika. Definisi dicangcang itu luas Ibai. Bisa bae kan udah subuh gitu kan ya pusak. Ya kusak-kusak teh naon nyayur atau oseng. Kan banyak. Tapi tinggal dari pengalaman orang-orang anu sok itunya gitu. Biasanya faktor-faktornya karena kerjanya berat, memakai tenaga. Terus lebih ke nggak bisa nahan haus. Rokok, kopi lah. Banyak alasannya gitu. Orang tuh bisa nahan haus, dah makan mah kuat, orang tuh makan, nggak biasa gitu makan nggak sekali sehari. Gitu. Tapi nu teu kuat mah ngerokok, kopi, Tah ya haus. Nah, itu salah. Lamun cenah berbicara pengalaman nya, urang buka pengalaman. Sebenarnya kan ngaranna. Maksudna teh ieu mah kan aib urang jeung Gusti Allah sebenarnya. Iya. Yang dibukakeun teh asana kumaha karena berhubung kalian. Ini mah saya ingin menyampaikan aja bahwa saya pernah dulu, saya sebenarnya dulu pernah waktu saya jadi kuli panggul. Bukan kuli panggul, kerja lah di satu tempat di mana di situ membutuhkan tenaga. Bukan kuli panggul es balok bukan. Ya, saya berusaha untuk kuat gitu, tapi ternyata lemes banget karena memang energinya ke ini kan, sampai saya ngerendam di bak mandi gitu. Isi es balok. Maksudnya nggak rendam dibawain itu niatnya buat apa? Metiis gitu, seger deui. Tiis kan lapar. Iya kan. Jam 8 teh kan ngangkut balan anu sakit hiji balan teh 70 dan 60 sampai 80 kilo.
balan dulu kan saya udah di satu apa namanya limbah gitu. Oh jadi ini berbicara Pasaman before gitu. Ya, jauh hari. Jadi ngangkat balan kan besar tuh, satu ada yang paling kecil 60 kilo lah. Itu kan jam 8 tuh udah ngangkat ini, jam 8 masih kuat, jam 8 gitu masih kuat. Pas keluar keringet, pokoknya cirinya orang yang puasa nggak puasa ketika anak balan dia keluar keringet kalau nggak puasa. Kalau puasa dia nggak akan keluar keringet lah, karena tidak ada kalori terbakar kan. Oh gitu. Iya, jadi kalau awalnya waktu pertama jam 8 gitu masih keluar keringat, tapi lama-kelamaan enggak, malah panas badan teh panas tapi nggak keluar keringat gitu. Berendam lah, pengen apa namanya segar lagi, tapi tetap nggak bisa gitu. Akhirnya pas berendam minum air gitu. Oh itu definisi sambil menyelam minum air tuh. Kan misalnya puasa itu puasa, nah itu bahasa kan lagi berendam. Iya. Nah, tapi Literally, semuanya juga paham kalau misalkan keringetan dan dia nggak maksudnya nggak lemes gitu keringetan, dia pasti nggak puasa. Walaupun dia nggak puasa juga dia nggak puasa pasti itu makanya itu hukum alam maksudnya tuh orang puasa dengan rutinitas kerja yang berat itu pasti dia akan keluar keringat, nggak mungkin nggak keluar keringat kecuali dia memang nggak puasa, maksudnya puasa gitu. Kalau puasa dia pasti lemes, itu saya ngalamin soalnya. Tapi Pak Saman itu disadari gak kalau lingkungan itu mempengaruhi Pak Saman? Udah deh, nggak apa-apa buka aja godin gitu. Lingkungan itu mempengaruhi. Ya akhirnya saya tuh ya niat sendiri aja gitu. Yes, tidak kuat, maksudnya teh saya paling ini aja misalkan hari ini batal coret satu, nanti di kalau ada kesempatan di bulan depan saya bayar gitu paling. Oh gitu. Jadi lingkungan lu nggak berpengaruh ya? Sebenarnya niat, tapi karena memang yang berpengaruh. Maksudnya lingkungan kerja ya. Kalau kerjanya membutuhkan tenaga, itu pasti dia nggak akan kuat. Kebanyakan orang di situ puasa nggak? Enggak. Iya benar pengaruh lingkungan. Tapi bukan lingkungan dipengaruhi maksudnya untuk gawe berat gitunya, untuk gawe berat tapi barokah. Eta lu tak supakal mah. Misalkan untuk gawe dah pertanyaan aja. Bahasa eta pas sama milu teu papanasan. Henteu cicing kantor. Kapanasan nya, urang pernah. Dengerin. Saya pernah dulu kapanasan hungkul mah. Itu masalah gitu. Tapi lamun geus panas jeung gawe berat, manggul, ngaluarkeun tenaga eta menjadi masalah. Pasti moal kuat, tapi lamun cenah misalkan papanasan hungkul bisa kuat. Ya, kan tadi kan bertanya pengalaman ya. Di pasar. Pas baruka, ente paruasa santai Pak di pasar mah. Eueuh istilah gordeng surudukeuna cuek we. Malah ngomong lagi nih cuek we ku Allah terus ai non teh ku jelema era cenah ku Allah teh nya urang mah bebas we ku da geus mah ku Allah ge urang mah teu puasana. Komo di orang padulian. Rata-rata alasan teh macem-macem. Aya alasan lu tadi kamu kan jadi batal, enggak usah dahar gitu. Selesai alasan. Aya ngomong sahur. Itu mah alasan yang dibuat ya, jadi alasan kan alasan godin ya kan. Terus aya deui memang anu kulit panggur rata-rata henteu karena memang ya butuh tenaga kalori dibakar bayangkeun. Orang misalkan kalori dibakar terus teu aya asupan misalkan minum kayak gitu. Orang pas geus nginum mah seger deui. Jeung lingkungan memang ngaruh kieu. Aya hiji kulit panggur di bukan kulit panggur lah, security lah nya teu kulit panggur. Mainan sorangan puasa, ada anak ustaz. Era mundur gitu. Air main teu kuat. Dan akhirnya kan karena posisinya geus buka lulus gitu pucet naon lah akhirnya kan buka oge. Berarti lingkungan ngaruh bisa. Soalnya gini. Lamun misalkan orang posisi lingkunganna rada ngedukung mah. Contoh orang katanya jika dulu lah orang beres sekarang. Karena setan aja. Setan aja Afrika. Setan aja Afrika. Coba udah setan orang jadi orang itu mah misalkan nyalakeun ka setan. Jelas aja misalkan. Cirian anu ngajak. Cirian ini. Goblok cirian aja. Akhirnya gini. Jadi ayah dorongan. Ayah di mana ieu barudak. Dia cenah keur nyeun ngaruh RAB cenah di mana? Di Starbucks anjing cenah.
Makanya dia nggak habis tambah waktu dia bisa aja kayak. Itu kan untuk kudu banyak seluruh gitu. Kayak tapi ada balik deui lamun iman urang nak kuat, aya rasa kasieun. Benar. Mual gitu. Tapi lamun cenah geus urang ngalaman sorangan nya, lain masalah urang eta uzurnya asupnya karena memang misalkan karena orang gawena kudu gitu. Orang ngabutuhkeun kalori bener-bener kalori anu tenaga anu luar biasa gitu nya. Jeung asupan sama sekali itu pasti lulus. Tapi itu maksudnya ukuran uzurnya nggak ada, Pak. Maksudnya nggak ada yang membolehkan kita buka karena kita beraktivitas. Kalau safari mah ada kan, kalau sakit ada gitu kan. Tapi kalau bekerja, tapi lamun kerjana ngaluarkeun tenaga coba. Kayak kan ciri-ciri setan yang kerja cari itu. Orang kayak satu ngalaman begitu. Tapi iya bener-bener ini make sense ini. Ya, ngalaman kieu bae. Jadi orang kadang-kadang kumaha nya. Bayangkeun misalkan ente naon ngaran teh tukang gali gali kabel. Gali kabel. Lamun cenah ente puasa pasti mau bisa. Maksudnya karena lamun cenah puasa pasti lulus lah kumaha lah karak secuk dua kecuk. Dan kadang kita nggak ngerasain banyak. Sebenarnya kita menganggap itu hal lumrah dan sebenarnya masih bisa untuk puasa. Itu kita bisa. Nggak ngerasain. Mau bisa. Karena kita nggak ngerasain kan Ya, mereka gitu. Saya ngerasainnya gini. Saya buka, tapi saya tidak mengumbar bahwa saya tidak puasa. Saya juga kalau misalkan saya buka, saya tidak minum di depan orang-orang gitu karena memang enggak, saya pasti saya pernah paling ke kamar mandi minum air wudhu gitu aja. Ya itu kan dulu mah istilahnya misalkan kita berempat sama-sama tahu kita nggak puasa, tapi masing-masing tuh minum tuh di tempat tersembunyi, nggak kayak sekarang mah santai we. Coba main ke pasar bulan puasa kayak nggak bulan puasa. Ya sebenarnya kalau itu kan baik lagi kepada sebenarnya kan baik lagi kepada masing-masing ya, maksudnya gini itu mah urusan ya puasa mah urusan kita sama Allah kan gitu ya. Betul. Bukan urusan apa namanya, itu urusan kita sama Allah. Maksudnya mau pakai hordeng mau enggak ya sama aja kayak macam sholat Allahu Akbar gitu. Orang ada yang ke masjid, ada yang diem aja, ada bahkan sampai antar aja lah sholatnya gitu. Antar aja lah sholatnya ujung-ujungnya sampai sampai maghrib gitu kan. Tapi kan maksudnya itu urusan kita sama Allah. Jadi kadang-kadang kita juga gimana ya, maksudnya itu mah urusan puasa mah ya urusan belum Allah. Ya kita bukan menjudge orang yang gorina itu jelek atau udah secara aturan udah memang nggak boleh kan. Kita mah kan berbicara alasan kenapa orang buka puasa pada saat bulan puasa itu ada puasa pada bulan puasa. Cenderung ke niat sebenarnya. Pertama niat, oke, terus memang lingkungan, terus pekerjaan. Iya benar itu. Ayah kan anu cari alasan oke kan. Tadi perjalanan jarak jauh gitu kan. Padahal perjalanan jarak jauhnya tidur di mobil karena ada ayah keterangan kalau jarak sekian kilometer boleh buka puasa. Dan dibolehkan akhirnya mutayin niatna kuat supaya dari dibolehkeun. Jadi cari pembelaan supaya kita nggak puasa. Nah, itu. Inti nama itu kita selalu mencari pembelaan, kita cari ini untuk kita melakukan tidak puasa. Gitu. Ya, jadi menurut orang kayaknya salah satunya itu, terus yang kedua teh masalah puasa iya dan batal ini kadang kita tuh menjudge orang dulu gitu kan. Tanpa kita tahu aktivitas orang itu memungkinkan atau tidak puasanya, dan kadang kita meremehkan gitu Pak. Maksudnya meremehkan itu kieu. Kadang kita menjudge satu sisi saja, misalnya tadi kuli panggul penggali ya Allah kermah istilahna hirup susah ditambah nggak puasa, tanpa kita tahu kalau aktivitas itu tuh sebenarnya nggak seringan itu loh untuk puasa gitu, berat gitu aktivitas itu tuh. Kalau kamu ingin menjudge, rasain dulu aktivitas itu, harusnya kayak gitu banyak. No iya teh gitu ta. Menurut orang iya menarik gitu. Dan jangankan kulit panggul gitunya, saya sendiri kameramen beralasan gitunya. Saya kan bahasa dulu bahasa dulu kan karena emang mau terus dia kan segala macam, jadi terus kuat capek. mana kan sana
Mana kan geus nyatrek buka da bingung ngomong tekuat-tekuat wae geus cenah pahalaan percuma. Heuh, nya geus buka sekalian. Nah, itu mah bener. Jadi salah satu alasan orang yang godin itu karena dia tuh sudah putus asa dengan pahalanya. Make sense tuh cek Pak Salman ketika orang yang sudah tadi ini udah kan, marah-marah kan, sih, tadi saya tuh udah berbohong misalnya, tadi udah pokoknya secara pahala tuh udah dadas, ngapain lagi kita puasa? Padahal kan masih bisa kayaknya dilanjutnya. Iya. Kan urusan pahala mah lain urusan. Nah, cuman itu kan jadi salah satu faktor alasan kita udah yang puasa. kuat gitu. Ya sebenarnya Gitu. kan kalau puasa mah sih sebenarnya saya tahu gitu yang saya rasakan sendiri, puasa itu kan gimana niat sebenarnya. Kalau memang niatnya kita puasa, ya udah puasa apapun yang terjadi. Tapi ketika memang kita dibenturkan pada pekerjaan yang memang itu menguras energi kita, yang kita harus kayaknya nggak bisa, ya nggak usah dipaksain, nggak masalah asal dicatat. Nah itu wajib dibayar kan gitu. Iya. Ya, tapi disclaimernya bukan berarti obrolan pasaman tadi membolehkan atau membolehkan orang Ya berpuasa. kalau misalkan maksudnya tidak, Itu pendapat Pak Salman ya? iya Jadi pendapat saya apa sendiri, ada? maksudnya kalau memang misalkan cuma panasan dulu untuk tidak mengeluarkan Keringat. tidak Ini berupa mengeluarkan Starbucks gitu. energi yang besar gitu. Udah kalau tadi Kan tadi udah dikasih tahu. Ini kan kalau pekerjaan kuli panggul atau misalkan yang gali kabel, dia kan memang dari pagi sampai sorenya sampai subuh sampai malamnya itu dia kerjanya di situ. Tapi ada loh Pak beberapa situasi yang kita tuh semacam underestimate kepada profesi tersebut untuk batal puasa tuh lemah gitu. Salah satunya misalnya kita kan nyupir misalnya supir truk gitu. Nggak sesimpel itu loh kalau kita puasa tuh kita bakal kuat gitu. Jadi ya menurut saya mungkin ada beberapa situasi supir truk tuh mereka batal puasa karena emang bener-bener harus batal gitu. Iya. Salah satunya minum kerating dengdi jadi hal wajib bagi mereka mah gitu. Nah, ketika dia di bulan Ramadan nggak minum kerating deng, itu bakal membahayakan atau mudorotnya lebih banyak gitu. Misalnya Saya pernah maksain pengen puasa. Pas waktu itu saya nyupirin orang bolak-balik Tasik Jakarta dalam keadaan puasa. Kalau kita niatnya benar-benar kuat, nggak harus minum kerating deng, nggak ngerokok, biarpun ngantuk berarti. Nah, itu harus dibedakan dulu mobilnya, Sal. mobil kolbak. Sebenarnya sih ya walau masing kalau saya gitu, kalau pendapat saya pribadi, pokoknya pekerjaan yang memang menguras energi, tenaga itu kemungkinan dia tidak berpuasa. Cuma persoalannya kadang-kadang ini orang karena jangan jadi alasan ketika itu tidak berpuasa, setelah bulan puasa selesai dan dia tidak lagi melakukan pekerjaan itu, dia tidak membayarnya, itu yang jadi persoalan kadang-kadang. Jadi tidak dibayar gitu puasanya kan. Kalau misalkan puasa kita tidak dibayar, nanti kan berdobel jadi hutang juga. Kan repot kalau misalkan kita punya hutang banyak, hutang puasa kan repot. Nah, itu sih masalahnya. Dibayar Atau tidaknya benar. Karena karasaku saya mah lamun misalkan nggak sekali godin, terus itu semangat buat puasa nanti luntur. Udah nggak lagi kayak keinginan buat mengejar kemenangan teh. Contohnya pengalaman Mang Ibai. Banyak pengalaman saya. Tentu yang melunturkan semangat Mang Ibai untuk puasa lagi gitu. Ya, saya kan kerja di pabrik kopi. Memang lingkungan ngaruh sih. Terus aku semangat pol gitu, tapi lingkungan kita nggak capek gitu gawe itu. Ya, kemana? Biasa tuh. Akhirnya sekali dua kali kuat sebenarnya, tapi lo tiap hari teuing mah akhirnya bobol oge iman deh. Bobol dan itu melunturkan semangat Mang Ibai untuk ya udah kesananya nggak usah puasa lagi nah lah gitu. Karena memang salah satu alasannya bisa oge nya eta terus marah-marahnya. Nah itu terus nggak bohong. Itu kan sebenarnya kan itu tidak membatalkan puasa. Cuma pahalanya aja. Tadi geus dibejakeun itu menjadi dasar alasan orang. Tapi by the way orang pernah punya pengalaman Pak. Orang ribut di jalan, orang ribut di jalan mana nanti ya nyenggol dikit lah lagi macet, terus ribut di jalan.
ributnya nyampe ribut bener-bener ribut gitu kan, main tangan dan lain sebagainya. Nah pas nyampe rumah kesel lah aing mah nyeun kopi. Nyeun kopi udah deh langsung. Nah kan kebanyakan kan gitu Tapi memang namanya lebaran teh eta sih lebaran. Iya. Jadi lah kan urusan puasa mah urusan Allah ya, urusan kita sama Allah sebenarnya. Kita nggak bisa mengintervensi orang itu mau puasa atau enggak gitu kan. Kita kan nggak tahu dia ujurnya atau apa gitu kan. Kita juga nggak bisa mengintervensi nasi atau puasa gitu kan. Jadi bulan puasa nasi atau buka KRA gitu. Kita nggak bisa mengintervensi orang gitu. Karena itu kan urusannya hamdulillah Allah gitu ya. Sebenarnya puasa itu nggak puasa itu boleh asal jangan ada istilah gini. Nggak puasa itu boleh asal jangan ketahuan sama manusia kan. Oh gitu. Asal Asal jangan ketahuan sama manusia. Iya. Asal Pan orang kayak manusia. ese. Ya, pada intinya mah kan kita tidak usah memperdebat. Intinya kita tuh sharing pengalaman kenapa sih alasan orang untuk berhenti kan macam-macam. Iya. Jadi bukan bisa karena pekerjaan yang memang berat, dianya nggak kuat fisiknya, mending lebih memutuskan untuk buka supaya kerjaan lancar. Terus ini ada lagi yang nanti ngikut-ngikut orang. tapi 80% nama karena alasan. Intinya malah kita balik lagi pada intinya alasan Iya, orang untuk berhenti. Ya intinya mah eta. Macam-macam. Maksudnya jangan kita menjudge orang. Ya menjudge orang itu kenapa sih itu puasa itu. Ya itu. Orang semuanya punya alasan sendiri-sendiri karena puasa itu adalah urusan kita dengan Allah. Karena Urusan balik lagi kita kalau dengan masalah balik lagi ke masalah syariat, masalah pahala, kita tidak boleh menjudge orang itu pun berarti kan kalau kita udah menjudge orang teh ada usuk-udonnya, ada rasa sombongnya, mentang-mentang puasa terus orang tidak puasa kita merasa paling benar gitu kan. Betul. Ya kan secara tidak langsung kalau kita berbicaranya pahala itu kan luntur oke sama nggak semeh lagi buka gitu kan. Namun ngomong ke secara kasarnya. Ya intinya mah masing-masing lah gitu. Berarti Pak Salman, Isa, jeung Mang Ibai jadi tim yang setuju kalau nggak usah ada tutup-tutup warung. Bukan masalah setuju atau enggak, Coba kita tidak mendukung. Kita tidak mendukung orang yang berbuka puasa. Udah jelas dalam agama. Ya kan puasa itu wajib. Kata Isa tadi itu diserahkan ke orang-orang masing-masing. Iya, enak kita mau melarang misalkan ya. Melarang orang itu tutup warung misalkan karena ini posisi puasa. Dia pun tahu kok kalau dia melakukan itu tuh dosa gitu kan. Memang kita sebaiknya mengingatkan gitu kan. Kalau diterima, kalau nggak diterima juga malah jadi berantem kitanya. Akhirnya ujung-ujung yang kitanya puasanya istilahnya udah melakukan puasa dengan mudah-mudahan benar dan diterima, berharap diterima puasa kita menjadi ibadah. Ya akhirnya jadi emosi sorangan lah, mending geus we mah buka kagok minum kopi. Ya itu saya namanya itu masalah sih, warung udah ditutup udah dibuka oke, pendapat pribadi saya. Iya, maksudnya gitu. Yang kita tadi maksudnya tuh urusan puasa mah urusan orang teh Allah, alhamdulillah lagi urusan orang di manusia. Sama halnya misalkan orang misalkan puasa Senin. Apakah Senin udah tutup kabeh? Kan gitu. Oh menghormati orang yang puasa Senin gitu kan. Bahasa di Tangerang baheula nutup atau buka pas bulan-bulan? Nah, tutup. Betul. Itu kan memang tradisi kan saya bilang. Tradisi. Jadi memang tradisi saling menghormati dan memang kebanyakan di kampung saya itu Muslim. Berarti ini aja positifnya kita mah kalau ada warung buka berarti isi di dalamnya itu non Muslim. Karena kan di kita itu beragam macam agama. Kalau misalkan bayangkan kalau semua warung tutup, kasihan yang non Muslim mau belanja mau makan. Kita positif aja gitu. Kalau ternyata di situ ada yang Muslim puasa nggak puasa makan di situ, oh dia berarti ya gitu. Berarti Isa tim kontra sama negara Konoha yang seruduk-seruduk itu, geruduk-geruduk itu. Astagfirullahaladzim, enggak gitu. Bukan gitu. Brandon. Ya gimana lagi kan? Bukan gitu. Saya Si gagenya. Enggak, jangan abu-abu, harus menentukan posisi kamu di. Ini logikanya. Kalau tidak ada ya, kalau orang Muslim sudah imannya kuat semua, biarpun ada warung buka, sepi kita. Mau lain udah tangga di ngerti. Itu harusnya kan gitu kan? Iya, udah gitu. Iya kayak di kampus saya kan gitu. Jadi orang ngapain ya berarti ya? Kurang aja ya. Untuk gitu. Kayak
kayak di kampus saya kan awalnya kita tidak berpikiran untuk menghormati yang puasa, tapi berpikirnya bahwa ini warung buka dan gak akan ada yang beli karena pada puasa semua. Gitu. Coba lah mana punya warteg bikin lagi tuh tutup we. Jadi berpikirnya bukan menghormati yang puasa, enggak. Jadi berpikirnya ya karena ya nggak akan laku lah gitu buka siang mah gitu. Jadi bukannya sore. Berarti orang yang gitu teh pesimis. Ah mau laku, dah rezeki mah Allah ngatur. Coba buka, pasti banyak yang beli. Bulan puasa oke. Itu ya walau awal mungkin karena mereka sudah melakukan itu buka tapi tidak ada yang beli ya itu oke. Ya, udah intinya mah begitu. Ya intinya untuk gitu. masalah godin ya, mau godin bebas lah. Itunya lain urusan orang gitu. Karena saya juga dulu pernah melakukan seperti itu. Ya, mungkin besok lusa melakukan karena tidak tahu iman saya besok lusa seperti apa. Makanya saya insya Allah sampai Idul Fitri tahun ini bisa full. Jujur karena waktu SMP mah full saya puasa teh. Awal dan akhir tengah mau bolong bos. Tapi kalau SMP full berarti beli baju lebarannya dong. Tetep. Tapi orang pernah dari SD godin di kolong meja. Pernah asli. Raster lemah tuh gitu dah. Godin, orang apa jujur SD pas zaman SD. Orang mau jujur terang-terangan dan satu kelas orang unggul dah buat sorangan. Wih, godin, emang kunaon orang mah SD kene orang can balik gitu. Iya di bawah meja. Orang mesti jualan ku kolot tuh ya kolot orang punya puasa anjir, aing mau dibeli pecetkan hayam atuh. Kela batur banyak mau dibelikan baju lebaran dia pencitkeun ayam. Gas beda-beda alam. Ayam kamani. Sampai sini dulu obrolan kita hari ini. Kita akan ketemu lagi di segmen berikutnya. Okay. Masih salah masih seputar Ramadan ya. Mudah-mudahan bulan kita ini tidak ada manfaatnya, jadi jangan tidak bermanfaat. Anfaedah sekali. Tapi setidaknya ya referensi banyak tuh baru. Jadi banyak alasan mau godin tanya. Sekali lagi kita tekankan kita tidak mendukung atau membolehkan atau istilahnya menghalalkan orang yang berbuka puasa. Itu masalah masing-masing. Kita di sini hanya bercerita pengalaman kita masing-masing dulu. Kenapa teman kita pernah godin, kenapa gitu melakukan seperti itu gitu ya. Oke, sampai ketemu lagi di segmen berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Educati, informati, kabel. Educati, informati.